rumah saya dan anak saya Peggy tiap hari tinggal di sini. Peggy biasa tidur di sini di kamar. Tiap malam Peggy tidur di sini. Saya nggak bisa sekarang jawab ya, nanti dulu ya. Saya lagi masih pusing pikirannya. Ya saya merasa sedih dan sakit karena anak saya itu tidak melakukan kejahatan seperti itu. Anak saya adalah tulang punggung keluarga saya buat ngasih makan adik-adik. Tapi kok ia terkena fitnah segitu kejamnya gitu aja. Saya sih minta keadilan aja karena anak saya tidak bersalah. Sangat terpukul sekali. Sedangkan anak saya juga tidak mungkin mempunyai otak sejahat itu. Anak saya orang nggak punya, anak seorang pembantu, nggak mungkin lah melawan seorang Eki, anak geng motor juga anaknya polisi. Anak saya juga nggak mungkin mau ngebanggain apa sih dengan kemelaratannya dia gitu aja. Bersalah terus Ibu Ben apa bilang anak saya bersalah? Pak betul anak saya bersalah ya. Tak mana ada orang tahu yang mau menjerumuskan anaknya. Ya semoga ini kasusnya cepat selesai, cepat terungkap ya. Jangan kayak gini, kasihan banyak yang jadi sasaran bully-bulian netizen juga seperti itu, termasuk saya. Anda tahu semua ya, bahwa kasus Vina dan Eki ini dibuat dalam bentuk film. Dan film itu muncul, bahkan sampai membuat laporan, ada kaitannya dengan seorang perempuan yang kesurupan. Kesurupan kan tidak sadar. Tapi ini digali. Nah, kemudian prosesnya sudah berjalan. Apa itu? Ada laporan polisi, diperiksa, dilidik, disidik. Kemudian dibuat pemberkasan P21, dinyatakan lengkap. Dan itu ada di situ yang disebut dengan pra-adjudikasi. Di mana terjadi proses pemeriksaan bersama, penyidikan oleh polisi, dan penuntutan oleh jaksa. Dan itu dibawa ke persidangan, lalu kemudian diponis, selesai sampai di situ. Maka kata Pak Irjen Pol Arianto tadi, kalau sudah sampai pada ponis dan dinyatakan bersalah oleh majelis, artinya polisi benar dalam melakukan proses penyidikan. Nah sekarang, orang bingung nih, ada di situ lahir yang ada namanya disebut-sebut Peggy, kemudian ada barusan lagi tadi Lucy, kakaknya, kemudian ada Linda, ada Robi, ada keterangannya berbeda-beda. Menurut saya, ini nggak boleh dibiarkan bias. Ini harus berukur sampai pada pelakunya. Tapi syukur alhamdulillah, hari ini Peggy sudah dijadikan DPO kemarin dan ditangkap. Dan sudah memberi keterangan yang real. Maka saya berharap penyidik Polda Jawa Barat dapat segera mendalami. Kalau mereka mengatakan DPO dari 3 menjadi 1, bukan menghilangkan yang 2, tidak. Tapi baru ditemukan 1, nanti akan dilihat. Kalau fakta persidangan atau pemeriksaan benar ada yang 2, tidak ada masalah. Yang penting bagi kita, polisi sudah berjalan cepat, sehingga rakyat bisa mendapat kepastian hukum, itu saja. Tidak dihilangkan. Tapi begitu disebut ada 3 DPO, ingat ya, ini 2016 loh, 8 tahun yang lalu ya. Penyidiknya entah di mana, hakimnya entah di mana, jaksanya entah di mana, iya kan? Tapi tetap masih dalam, mungkin ada yang pensiun, ada yang tidak, kita nggak tahu. Tapi yang pasti, ketika diperiksa berkas, dilakukan gelar, dirapatkan, maka mereka melihat bahwa petunjuknya hanya masuk ke 1 orang, yaitu Peggy. Maka begitu Peggy dilihat faktanya kuat, diambil. Nah kalau tadi pengacaranya Yanti bilang, Pak dipanggil dulu dong 3 kali, bagaimana memanggil DPO? Kalau kita panggil DPO ya tambah lari, iya dong. Tapi diperiksa, ditangkap, nanti kalau tidak puas pra-peradilan. Saya sudah katakan, saya siap kawal. Tapi paling bahaya di negara ini, dan filosofi hukum kita jelas, lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menangkap 1 orang tidak bersalah. Karena itu keliru besar. Maka serahkan ke polisi. Saya percaya kasus seberat Sambo pun bisa terungkap. Apalagi ini. Tapi 2 nyawa dengan 1 nyawa pasti berbeda. Jawabannya, apakah kita tidak sayang? Sangat sayang. Kita nggak mau ada 1 nyawa pun yang melayang di negara ini. Makanya kasus ini viral lah. Kita setuju bahwa no viral no justice, tapi tidak murni semuanya harus gara-gara viral netizen terus orang ditangkapi, atau orang diproses, atau orang polisi suruh mundur, atau jabatannya suruh turunkan.
copot, nggak boleh begitu, harus realistis itu. Bahwa RT-nya juga, bahwa dia ngaku namanya bukan, bapaknya memperkenalkan dia bukan sebagai Peggy, tapi sebagai Robi. Terus bapaknya bilang, itu Robi anak saya, yang nomor 2. Terus tadi cerita si Lucy-nya bilang, iya itu karena ayahnya nikah lagi, terus karena itu dikasih tahu bahwa itu namanya bukan Robi, bukan Peggy tapi Robi. Pertanyaan saya, apa beda anak pertama sama anak kedua? Kan sama-sama anak. Harusnya sembunyikan aja, itu bukan anak saya, ini ponakan saya, tapi ada pengakuan juga menyebut itu ponakan. Ini sudah menjadi confused, bias kemana-mana, makanya harus dikerucutkan. Terus apalagi yang aneh, keterangan dari pengacaranya Yanti tadi mengatakan bahwa dia berkeyakinan ini murni kecelakaan. Lah, orang ada laporan polisi, ada diperiksa, disidik, kemudian dituntut, dihukum, sudah menjalani hukuman. Wah, ini tambah kacau kita, maka saya katakan ini harus diperiksa ulang. Berarti ada sesuatu. Kalau begitu apa? Lakukan rekonstruksi ulang, lakukan pemeriksaan audit forensik semua, kemudian lakukan pemeriksaan dari awal sampai akhirnya rakyat menemukan bahwa ini pelaku. Berbicara masalah kesurupan, yang saya tahu dan yang saya mengerti dan memahami, memang ada kesurupan itu. Tetapi bukan manusianya atau almarhumnya yang bergentayangan. Berbicara masalah orang yang sudah meninggal ataupun sudah wafat, dia tidak akan bisa hidup kembali. Nah, bicara kesurupan itu mungkin makhluk gaib yang lain, tapi menyerupai Vina atau menyerupai kasus-kasus Vina yang berada sekarang ini. Jadi kalau bicara orang yang meninggal, makanya setahu saya nggak ada orang meninggal hidup kembali dan masuk ke tubuh manusia, tidak ada. Kecuali mungkin Allah menciptakan ada beberapa makhluk-makhluk yang lainnya seperti jin, syaitan dan lain sebagainya. Mungkin yang masuk ke jasad manusia tersebut mungkin itu makhluk lain. Tetapi dia berlagam atau semacam kayak bertubuh dengan Vina. Kan itu dia di alam bawah sadar ya. Iya. Kan itu hanya sekedar petunjuk, jangan juga kita percayai. Gitu, kita lihat aja nanti perkembangan selanjutnya. Itu kan yang bisa membuktikan nanti pada saat pemeriksaan. Kan belum terjadi pemeriksaan, jadi mungkin kita bisa bicara setelah nanti pemeriksaannya Linda gitu loh. Kalau sekarang belum bisa berkomentar apa-apa. Biar semuanya ini jelas. Vina meninggal karena apa? Penyebabnya apa? Tetapi kan dari pihak kepolisian sedang lagi mengungkap, pihak kepolisian sedang lagi mengungkap kasus-kasus, terutama kasus Vina. Padahal kasus Vina ini sudah berjalan sekian tahun ya, sekian tahun, tapi baru diungkap sekarang, baru diviralkan seperti saat sekarang ini. Makhluk seperti jin dan setan, dia itu sudah berjanji kepada Allah dan dia akan terus menggoda hawa nafsu, terutama manusia, sampai hari kiamat. Jadi setan, jin memang ada dan memang sudah diciptakan oleh Allah, tetapi dia menjadikan suatu manusia yang benar-benar makhluk yang benar-benar tidak akan diterima segala perbuatannya oleh Allah. Bahkan dia berjanji kepada Allah, dia akan terus menggoda, mengganggu umat-umat hamba-hamba Allah sampai hari kiamat. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.